kalau yang Rachel V-nya nih ceritanya apa sih? Kenapa dia nagih di? Nah ini kalau aku sebut nama, orang ada dia di Instagramnya Medina ya kan? Sekarang ya Say? Ya. Oke gini. Sebelumnya untuk Rahel V-nya aku nggak ada dendam apa-apa ya cerita di sini. Maksudnya aku juga ikut prihatin sama kasus dia sekarang. Mudah-mudahan cepet beres itu. Jadi untuk Rahel V-nya ini dia tuh sering beli barang ke aku, beli jam, nitip jual tas, beli tas ini itu segala macam. Udah berkali-kali transaksi dan tidak pernah ada masalah. Nah waktu itu dia satu malam dia butuh uang, dia titiplah satu tas ke aku harga 400 juta. Oke, aku transfer lah 300 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Tahu kan emang MBK kan maksimal 100 juta. Sampai tadi juga gue limit kan, gue pusing, ya kan, Bang Jago. Terus udah kayak gitu, akhirnya malam-malam aku live tuh, lagi live baju jualan lagi karena effortnya lagi tinggi banget nih si MZ Butik nih. Nah udah kayak gitu jam 2 malam si Rahel V-nya ngechat aku, Kak jangan lupa transfer ya, gue udah capek banget live cuy dari pagi sampai jam 2 malam. Tidurlah. Tiba-tiba pagi-pagi si Betty ya, asisten aku sama si Aini bukannya buka handphone malah yoga. Ya kan, bukan buka handphone dulu. Jam 10 pagi gue digedor di kamar, Kak ini udah rame katanya gitu, ada yang nagih di komen. Nah itu aku shock sih, baru kena mental nih, dapat notifikasi beribu-ribu orang gitu kan, notifikasi bayar utang gitu kan. Rasanya gimana kalau jadi aku? Gini loh, logikanya gini, lo punya nomor telepon gue ya kan, lo punya WhatsApp gue, lo punya kontak manajer gue, kenapa nggak teror aja lo telepon? Kenapa harus lewat komen? Ya kan? Terus kan aku dijelasin limit, masa aku harus ke bank tengah malam? Gak ada yang buka, say. Dan yang aku sesali ya, kenapa harus ketagih di komen sih? Ya kan? Sampai gue dibully, dia nggak mikir gue punya anak gue udah gede loh, main sosial media gitu loh, udah SD kelas 4 gitu loh, malu dong ibunya digitu-gituin gitu. Jadi itu sih yang bikin aku kecewa kayak gitu. Jadi pada saat kejadian itu tuh buat kamu sendiri juga kaget karena bukan kaget lagi, shock Kak, shock banget karena aku baru sekali dibully sama ribuan orang. terus udah gitu kan muncul lagi tuh siapa? Citra Kirana gitu. Nah itu apa lagi? Banyak nih. Kalau yang ya, ini udah case close ya Kak? Ya, itu apa lagi sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Citra Kirana juga titip jual tas Kak. Ya kan, titip jual tas. Nah, waktu itu sebelumnya memang kita mau ada kontrak sama MD Klinik, tapi nggak jadi karena salah satu dan lain hal lah gitu. Terus akhirnya Ciki titip jual tas ke aku. Waktu itu sama sellernya memang belum dibayarkan karena titip jual. Kalau titip jual kan bukan jual putus kan, belum ditransferkan si tasnya. Tapi kan titip jualnya emang aku yang harus bertanggung jawab, aku yang mengenalkan, maksudnya bukan mengenalkan, aku pihak penengah di sini. Tapi orangnya kan belum transfer, masa aku harus ngalangin? Terus masa harus nagih juga di komen, di story, gitu. Dan di sini aku dirugikan banyak banget. Kenapa? Apa aja? Jadi gini, ada salah satu investor yang mau masuk ke aku, jumlahnya gede lah, puluhan M. Itu gara-gara story dia, gak jadi transfer seminggu sebelum due diligence. Kakak bayangin nggak kerugian aku sebesar apa? Puluhan M loh. Dan aku sangat kecewa, sangat kecewa. Gitu. Cuman gara-gara duit 200 juta, ramenya seantero raya, puluhan M menghilang. Gitu. Kayak gitu cerita realnya. Demi Allah loh, ini nggak ada yang dibuat-buat, ini bener-bener Cafe ini tau lah aku dari nol gimana, dari klinik aku baru satu juga kita udah kenal kan. Nah, jadi sebetulnya yang kita nggak lihat itu ada banyak sebelum terjadi di kamu gara-gara tagihan lewat sosial media itu. Iya, jadi gini loh, efek kepanikan, ngerti nggak sih? Jadi satu muncul, semua rame. Masa ada yang beli tas di tahun 2017 minta dibalikin, tasnya udah labsah, udah buluk, gara-gara kejadian ini minta dibalikin. Serius? Terus ke pengacara aku minta dibalikin, karena panik, takut tasnya palsu katanya gitu. Jadi kalau tipe menunda-nunda sesuatu bayar utang enggak juga ya? Jadi gini, aku tuh bukan tipe menunda-nunda ya Kak. Aku punya orang keuangan, ya kan. Token tuh semua emang ada aku yang pegang, ada orang pusat yang pegang. Aku kan punya kantor holding kan di Jakarta, di Bandung. Jadi tuh token tuh kan banyak banget, ya kan. Terus kalau approval itu harus lewat misalnya gini, ada pengajuan nih, Bu Medi mau beli tas misalkan gitu kan, itu kan pribadi ya.
harus approval dulu dari manajer keuangan, dari admin, manajer keuangan, GM, baru di approve transfer gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau GM-nya tiba-tiba lagi nggak buka WA, tiba-tiba manajer keuangannya lagi lama kan say, ya kan? Bukan mau menunda-nunda gitu loh, tapi memang di kantor aku, urusan pribadi aku sama urusan kantor itu semua diurus sama mereka. Dan itu salah satu cara aku mengelola keuangan biar aku nggak boros. Di m-banking aku aja dibatasin maksimal cuman ada duit 10 juta, nggak boleh lebih. Biar gue nggak buka terus gitu. Siapa yang ngebatasin? Bapak ya? Iya. Ya, jadi yang sama Lukman itu ada masalah apa sebenarnya, ceritakan. Jadi gini, karena aku balik lagi ya, nggak nyalahin bipolar. Aku tuh orangnya impulsif banget dan orang itu mudah kepancing emosi dan lain-lain. Jadi posisinya tuh waktu itu aku lagi marah-marah tuh ya di story ya kan sama si MI itu ya kan. Tadi nih kita juga bilang, lu udah dinasehatin sama suami nggak dengar gitu kan. Ya udah akhirnya kita rebutan handphone. Ada bukti handphone hancurnya, kalau liatin aja fotonya yang hancur itu handphonenya. Terus udah kayak gitu ribut sama dia, cakar-cakar. Sebenarnya dia juga lebam-lebam mau gue, tapi badan dia lebih gede ya kan. Ada CCTV rumah tuh ya kan. Ya pokoknya itu gebuk-gebukan gitu. Tapi aku salahnya aku posting, emang itu nggak ada pembenaran dari aku sama sekali. Aku juga udah minta maaf sama keluarga Lukman. Dan yang aku bangga banget tuh kakak-kakaknya Lukman tuh nggak ada yang marah sama aku. Mereka tuh semua support aku, Kak Ayu juga semua, Kak Sarah, Kak Rahma, Medina, it's okay, nggak apa-apa, maafin adik aku. Mereka malah minta maaf, maafin adik aku, dan kalian udahlah baikan. Baikannya gimana? Ya baikan aja udah, staycation ya kan. Masa Aku dijelasin? Aku kabur 5 hari, terus dia jemput, udah gitu. Baik banget ya suaminya ya, Bu. Sebenarnya Lukman tuh kalau misalkan aku ribut sama orang tuh orang terdepan banget sih, kayak lu kalau ada masalah sama istri gue, lu urusannya sama gue gitu-gitu. Kayak kemarin MI digituin sama dia karena Lukman tuh ngerasa istri gue nggak salah-salah banget gitu. Emang istri gue ada salah gitu, tapi nggak diginiin juga gitu, maksudnya gitu. Jadi ya sampai sekarang lah dia bolak-balik ngurusin apa surat ini surat itu, ya dia yang ngurusin semuanya ya kan. Nggak usah pakai jasa lawyer lain ya kan. Ada suaminya. Jadi intinya yang terlihat sebetulnya di media sosial itu adalah karena ada satu kepancing. Walaupun memang mungkin ada masalah, tapi semuanya udah diselesaikan ya. Udah diselesaikan. Sama Lukman juga ya udah baikan kok. Ya berarti sebenarnya memang ya udah saling memahami gitu ya. Kan udah saling ngerti dan saling mendukung ya. Oke. Nah sekarang masalah tas yang inisialnya H. Kita akan tanya. Banyak banget nih masalah gue. Tetap dirumpi. 100 pertanyaan nggak? Oke, sekarang saatnya Medina untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Dia kayaknya udah biasa ya, karena banyak masalah bertubi-tubi menghantam hidupnya beberapa saat terakhir. Jadi kayaknya udah biasa nih. Fitnah atau fakta Medina, bahwa dari beberapa tas Hermes yang pernah kamu jual itu memang palsu. Kamu tahu dan kamu pura-pura aja nggak tahu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Kayak ceritanya yang kemarin tuh sama Crazy Rich Surabaya tuh gimana sih akhirnya? Udah selesai belum tuh atau sudah ada pembicaraan? Jadi gini, kemarin kan Kak aku udah baik-baik sama dia. Dia kan kemarin lagi karantina, balik dari mana, Spanyol atau dari mana gitu kan, nganterin anaknya sekolah. Kita udah janjian di Surabaya, katanya nunggu karantina. Kita janjian habis tahun baru gitu kan, minggu depan. Ya udah baik-baik, tiba-tiba dikomporin lagi, disindir lagi di story. Kakak, aku emosi nggak kalau digituin? Disindir sama siapa? Dikomporin sama sama dia, berdua itu, MI sama C. Jadi menurut aku ini udah baik, sayang, happy Merry Christmas apa kan kakak baca kan? Sorry kan kakak kepoin story aku terus kan, paling atas. Jadi maksudnya udah selesai, panas lagi, udah selesai, panas lagi. Kita kan mau tanda tangan perdamaian di Surabaya gitu loh. Sebenarnya udah mau diselesaikan ini Iya ya? udah selesai gitu loh. Dan ini tas yang dia ambil mana, yang gak jadi dia ambil mana, udah mau dipisahin, udah mau dipilah-pilah, udah ada surat pernyataan juga di atas materai lewat pengacaranya. Oke, jadi tas itu sebenarnya palsu atau asli sih? Kakak, gini loh ya, yang namanya asli atau palsu kan yang bisa menentukan cuma Hermes Paris. Iya. Yang kan tadi juga Baba Baby nggak tahu kan? Nggak tahu aku. Apa namanya? Baba Baby. Baba Baby belum. Iya, jadi menurut aku itu gini
loh, kalau misalkan belum ada bukti itu asli atau palsu, nggak boleh dong mengefitnah aku kayak gitu, ya kan? Jadi sekarang udah keluar nih Baba Baby-nya? Baba babynya, beberapa udah keluar. Berapa udah keluar? Ntar aku kirim Baba babynya biar ditampilin. Kan ada tuh beberapa yang dia udah beli sebelumnya tuh udah dibayar Gini, lunas. jujur, dia tahan 9 tas aku, dia cuman bayar tas aku 3. Oke. Jadi dia nahan 7 tas aku yang nggak dia bayar. Oke. Dan yang dari semua itu yang udah ada Baba Baby-nya berapa? 3, yang dia beli aja dong. Yang dia beli yang awal ya? Oh, yang lainnya enggak? Enggak, belum di Baba Baby karena kan itu kan belum dia bayar. Baba Baby kan mahal. Oh gitu. Jadi yang dia beli sudah ada Baba Baby-nya asli. Sudah. Dan itu Tas ditahan selama 3 bulan sama dia. ini yang 7 ini ya? Ya, aku tidak percaya lagi tuh barang aku. Sorry to say. Karena dia nahan barang aku selama 3 bulan. Ini nggak ada Nahan fotonya? barang. Nggak ada fotonya? Ada dong. Ada kan? Tapi kan kakak tas kan bentuknya Oh iya. sama. Jadi ini sebenarnya sudah ada jalur untuk damai. Walaupun pasti kedua belah pihak masih punya alasan untuk lebih berhati-hati gitu ya. Betul. Jadi sebaiknya dipelihara terus ini kedamaian ini Iya, gitu. sebenarnya gini, lo tinggal ngomong gini, Matt, ini dari 9 tas ini gue kan udah bayar 3. Oke, clear ya, ini yang 3 Baba Baby-nya udah keluar. Ini yang 7 gimana? Ya harusnya dia yang balik utang ke gue dong. Oke. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya masalahnya tinggal itu aja ya. Itu doang. Jadi asli ya, udah ada Asli, Baba Baby ya. simple. Tuh, aku nggak tahu itu Baba Baby, baru tahu ini ilmunya. Baba. Fitnah atau fakta Medina? Kamu bagi-bagi beasiswa itu adalah salah satu cara kamu supaya kelihatan positif setelah berita-berita buruk yang menimpa kamu. Fitnah atau fakta?